خمسة أطفي بها حرا وماء الحاطبة المصطفى والمرتضى المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة وابناهما وفاطمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. First of all, let's thank to Allah subhanahu wa ta'ala, the Almighty who has been giving us mercies and blessings until we can attend this meeting in this night video in this happy place and time. Secondly, may salawat and salam be with our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, has guided us from the darkness to the likeness in this world as well as in the next. Thirdly, I will try to explain the interpretation of Al-Misbah Quran Surah Al-Imran, verse 189 until 191. Happy watching! Al-Quran sebagai sumber ajaran inti agama Islam diturunkan untuk menjelaskan kepada manusia hal-hal yang tidak dimengerti oleh akal mereka secara mandiri, seperti esensi iman, ritual-ritual ibadah, serta landasan-landasan etis dan hukum yang berguna untuk mengatur interaksi sosial sesama manusia. Al-Quran juga menjelaskan tentang alam semesta yang meliputi bumi dan langit, unsur-unsurnya yang beraneka ragam, para penghuninya, serta fenomena-fenomena di dalamnya. Perlu diketahui bahwa ketika Al-Quran membicarakan tentang alam semesta atau universe ini, Al-Quran tidak membahasnya secara detail. Al-Quran hanya membahas garis besarnya saja, karena Al-Quran bukanlah kitab kosmologi atau buku-buku ilmu pengetahuan pada umumnya yang menguraikan penciptaan alam semesta secara sistematis. Dalam hal ini, kita mengetahui bahwasannya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala akan salah satunya terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 189 sampai 191. Salah satu cara mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca dan merenungkan ayat-ayatnya. Allah menyuruh manusia untuk merenungkan alam, langit dan bumi. Langit yang melindungi dan bumi tempat manusia hidup. Juga memperhatikan bergantian siang dan malam. Semuanya itu perlu kita renungkan bahwasannya kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Gita Widya Pratiwi, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam 2018 dengan NIM 1802374. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Al-Misbah Quran surah Al-Imran ayat 189 sampai 191, mulai dari makna mufradat, makna global, asbabun nuzul, pendapat para mufasir, sampai kepada analisis kandungan ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. In
Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab api neraka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Walillahi, dan milik Allah, mulku kerajaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, wallahu dan Allah, ala kulli atas segala syai'in sesuatu, qadirun maha kuasa. Inna sesungguhnya, fi khalqi dalam penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi, wakhtilafi dan pergantian, al-laili malam, wan nahari dan siang, la ayatin terdapat tanda-tanda, li ulil albab bagi orang-orang yang berakal, alladzina orang-orang yang yadhkurunallaha mengingat Allah, qiyaman berdiri, wa qu'udan dan duduk, wa ala junubihim dan terlentang atau berbaring, wa yatafakkaruna dan mereka memikirkan, fi khalqi dalam penciptaan, as-samawati langit, wal ardi dan bumi. Rabbana ya Tuhan kami, ma tidaklah khalaqta engkau menciptakan, hada ini, batila sia-sia, subhanaka maha suci engkau, faqina maka jagalah kami, adaba azab an-nari neraka. Selanjutnya akan dibahas mengenai asbabun nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 189 sampai 191. As-Suyuti dalam kitabnya menyebutkan mengenai asbabun nuzul Quran Surah Ali Imran ayat 189 sampai 191 dengan motif hadis riwayat At-Tabrani dan Ibnu Abbas Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, orang-orang Quraisy mendatangi orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang dibawa Musa kepada kalian? Orang-orang Yahudi itu menjawab, tongkat dan tangan putih bagi orang-orang yang melihatnya. Lalu orang-orang Quraisy itu mendatangi orang-orang Nasrani lalu bertanya kepada mereka, apa tanda-tanda yang diperlihatkan Isa? Mereka menjawab, dia dulu menyembuhkan orang yang buta, orang yang sakit kusta, dan menghidupkan orang yang mati. Lalu mereka mendatangi Nabi Muhammad SAW. Lalu mereka berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu untuk mengubah bukit Safa dan Marwah menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, maka turunlah firman Allah SWT, Quran Surah Ali Imran ayat 189 sampai 191. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, riwayat ini sulit dipahami, tetapi bisa kita renungkan bahwasanya kekuasaan Allah itu sangat besar. Selanjutnya akan dibahas mengenai makna global dari Quran Surah Ali Imran ayat 189 sampai 191. Secara umum, makna dari Quran Surah Ali Imran ayat 189 yakni Allah memberitahukan bahwa segala kekuasaan langit dan bumi adalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia pasti akan membuktikan ancamannya terhadap orang-orang Yahudi berupa azab di dunia
maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walillahi mulkus samawati wal ardh, wallahu ala kulli syai'in qadir." Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terbatas dan kekuasaannya atas segala sesuatu. Ini mewajibkan manusia agar merasa takut kepadanya dan berharap atas kasih sayangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia lalai terhadap kekuasaan Allah. Adapun makna lain dijabarkan bahwa orang-orang beriman tidak perlu merasa sedih dan lemah. Ungkapan kebenaran dan jangan pernah menyembunyikannya. Jangan pernah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit atau dengan perkara dunia. Serta jangan berbangga diri, sebab Allah yang akan menjamin dan segala membuatmu susah, dan Dia yang akan mencukupimu. Karena hanya Allah lah kerajaan langit dan bumi, Dia memberikannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dia Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Tidak sulit baginya menolong seorang hamba dari orang-orang yang menyakiti, baik dengan tangan ataupun lisan. Kemudian kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 190-191 secara eksplisit menjelaskan tentang perintah Allah kepada Rasul dan hambanya untuk memikirkan tentang langit dan bumi serta kejadiannya. Allah juga menyerukan untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring, serta dapat mengambil faedah dari setiap kejadian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Dalam ayat 191 ini diterangkan karakteristik ulul albab, yaitu selalu melakukan aktivitas zikir dan fikir, mengingat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini sebagai metode memahami alam, baik yang gaib maupun yang nyata. Kelompok ayat ini merupakan penutup surah Al-Imran. Ayat ini juga memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 189. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini juga menegaskan bahwasanya kepemilikan Allah SWT atas alam semesta ini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya milik Allah SWT. Maha perkasa atas segala sesuatu. Kemudian kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 190-191 secara eksplisit menjelaskan tentang perintah Allah kepada Rasul dan hambanya untuk memikirkan tentang langit dan bumi serta kejadiannya. Allah juga menyerukan untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring, serta dapat mengambil faedah dari setiap kejadian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Dalam ayat 191 ini diterangkan karakteristik ulul albab, yaitu selalu melakukan aktivitas zikir dan fikir, mengingat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki alam semesta ini sebagai metode memahami alam, baik yang gaib maupun yang nyata. Kelompok ayat ini merupakan penutup surah Al-Imran. Ayat ini juga memiliki keterkaitan dengan ayat sebelumnya, yakni ayat 189. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini juga menegaskan bahwasanya kepemilikan Allah SWT atas alam semesta ini, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu semuanya milik Allah SWT. Maha perkasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, tafsir Al-Misbah Quran Surah Al-Imran ayat 190. Dalam kitab tafsirnya, menurut Muhammad Quraisy Shihab, ayat ini menjelaskan sebagian dari ciri-ciri siapa yang dinamakan dengan ulul albab, yakni mereka adalah orang, baik laki-laki ataupun perempuan,
yang terus-menerus mengingat Allah, zikrullah, dengan ucapan atau hati dalam keadaan dan situasi apapun. Objek zikir adalah Allah, sedangkan objek akal pikiran adalah seluruh makhluk ciptaannya. Akal diberi kebebasan seluas-luasnya untuk memikirkan fenomena yang terjadi di alam semesta ini, dan terdapat keterbatasan dalam memikirkan zat Allah ini. Kemudian, tafsir Al-Misbah Quran Surah Al-Imran ayat 191. Dalam tafsir Al-Misbah, menurut Muhammad Quraish Shihab, ayat ini mengundang manusia untuk berpikir, karena sesungguhnya dalam penciptaan, yakni benda-benda angkasa seperti matahari, bulan, dan jutaan gugusan bintang yang terdapat di langit atau dalam pengaturan sistem kerja langit yang sangat teliti, serta kejadian dan perputaran bumi pada porosnya, yang melahirkan silih bergantinya malam dan siang, serta perbedaan-perbedaan baik dalam masa maupun dalam panjang dan pendeknya. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Siapakah ulul albab? Yakni orang-orang yang memiliki akal yang murni, yang selalu mengingat Allah SWT dalam keadaan dan situasi apapun. Selanjutnya mengenai analisis kandungan ayat. Quran Surah Al-Imran ayat 189 sampai 191. Dasar ayat ini adalah tentang kekuasaan dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, semata-mata bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang maha kuasa dan maha agung. Dari ciptaannya, sosok manusia khususnya adalah seorang ulul albab untuk bertafakur dan bertadabur atas ciptaannya, agar semakin yakin dan semakin bertambahnya iman atas zat yang maha menciptakan segala penciptaan. Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasannya manusia diberikan akal dan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan tujuan agar manusia lebih dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertadabbur dan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebaliknya, yakni menjauhkan diri dari Allah, seperti orang-orang Yahudi dan munafik yang berusaha menjauhkan diri dari Allah SWT, yang selalu memerangi akidahnya dan memerangi Rasulullah SAW. Dan analisis kandungan ayat Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. Pada ayat 190 ini Allah menjelaskan segala fenomena penciptaannya untuk memberi petunjuk kepada manusia agar bisa memikirkan dan melihat semua keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dekatnya iman kita kepada Allah dan yakin atas semua kehendak dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan segala tindakan maksiat dan kebatilan yang ada di dunia lantaran kecerdasannya, baik kecerdasan hati maupun kecerdasan akal yang seimbang, yaitu sosok ulil albab. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191, bahasa yang digunakan adalah lafaz ulil albab, bukan ulil absor, ulil nuha, ulil amri, dan ulil ilmi, di mana mempunyai persamaan makna, yaitu orang yang berfikir atau orang yang berakal. Dalam meneliti ayat ini, tafsir fi Zilalil Quran melihat dari kaidah bahasa, yakni menggunakan pemaknaan lafaz ulil albab. Secara umum, akhirnya yang dihasilkan adalah dari sosok ulul albab ini merupakan kecerdasan hati dan pikirannya seimbang, akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin taat kepada Allah. Mereka mengharap kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan berdiri, duduk, dan berbaring sesuai dengan ayat 191 ini yang menerangkan sosok ulul albab, yang mana mereka membuka hati dengan selalu mengingat Allah dimanapun tempatnya dan bagaimanapun situasi. Sehingga dapat kita simpulkan berdasarkan pembahasan di atas, Surah Al-Imran ayat 189 sampai 191 adalah ayat yang memiliki nilai-nilai ketauhidan, keesaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa segala kekuasaan yang ada di langit dan di bumi adalah miliknya,
Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak manusia untuk merenungi dan memikirkan apa-apa yang telah Allah ciptakan, baik di langit maupun di bumi, agar mereka meyakini dan menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan itu semua tidaklah sia-sia dan menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah setelah berbagai kekuasaan yang Allah tunjukkan kepada manusia. Konsep ulul albab dalam Quran Surah Al-Imran dapat diimplementasikan terhadap semua sisi kehidupan, bahwasanya setiap potensi akal yang dikerahkan untuk menggali berbagai ilmu pengetahuan sejatinya adalah upaya untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Zat yang Maha Kuasa. Dapat kita ambil hikmah bahwasanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu semuanya milik Allah, dari Allah, dan kita kembali kepada Allah. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. If you found my mistake, please forgive me. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim. Allah